Baik, kalau ada pilihan satu laki-laki tampan masih muda, masya Allah ya, fulusnya banyak, yang satu ya mungkin wajahnya biasa-biasa saja, umurnya juga mungkin lebih tua, tapi yang lebih tua ini royal kasih sama istrinya. Yang muda yang tampan ini pelit. Pilih yang muda apa yang tua? Nah, ya, anak-anak bisa ngelihat ya, orang kalau lagi pacaran itu lengket kayak perangko. Ngelihat kalau di lampu merah ya, naik motor ya, biasa mereka berpelukan. Oh, ini belum nikah. Nanti kalau sudah nikah berjauh-jauhan. Kenapa? Udah habis. Maka dalam Islam, kenapa kita disuruh tadi memilih yang agamanya baik, memilih yang akhlaknya mulia? Karena engkau nanti kalau bicara cinta, nanti cinta itu akan hadir. Kalau kita sudah memilih pasangan yang sesuai dengan syariat, Allah akan jadikan cinta. Tapi kalau engkau menikah hanya karena cinta saja, malam pernikahan nanti boleh jadi hilang itu cinta. Karena setan akan berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan ana ada generasi yang masih di atas fitrahnya. Ada generasi yang memandang bahwasanya rumah tangga adalah sesuatu yang menjadi masa depan mereka. Negara ini bergantung sama antunna semua. Iya, bergantung dari rumah tangga yang dibina. Maka nasihat ana kalau mau milih pasangan hidup, yang pertama cari yang agamis dan berakhlak mulia. Yang agamanya baik. Kalau bicara agama seseorang itu pertama ngelihat sholatnya. Dia sholat di mana? Usahakan sholatnya di masjid. Kalau ketika adzan dikumandangkan nih laki-laki meninggalkan semua pekerjaannya menuju ke rumah Allah, insya Allah ini benar nih. Tapi jangan tanya sholat duhurnya, tanya sholat subuhnya. Kemudian kalau ingin menilai seseorang, jangan menilai dari CV yang dikirimkan. Karena orang ketika nulis CV selalu yang bagus-bagus. Kemudian yang kedua, kalau itu sholatnya, bicara akhlaknya, carilah bagaimana dia bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Kalau dia durhaka sama bapak ibunya, jangan pernah menikahin laki-laki yang terlaknat di muka bumi ini. Jangan menikahi laki-laki yang diancam masuk neraka. Kalau dia durhaka sama orang tuanya, apalagi sama mertua nanti. Lihat bagaimana hubungan dia dengan kakak dan adiknya. Kemudian lihat bagaimana urusan akhlak ini urusan fulus. Cari suami yang tidak bakhil. Baik, kalau ada pilihan satu laki-laki tampan masih muda, masya Allah ya, fulusnya banyak, yang satu ya mungkin wajahnya biasa-biasa saja, umurnya juga mungkin lebih tua, tapi yang lebih tua ini royal kasih sama istrinya. Yang muda yang tampan ini pelit. Pilih yang muda apa yang tua? Nah, ya, cocok aneh itu. Iya, kenapa engkau kalau hidup sama laki-laki tampan, yang menikmati ketampanannya siapa? Semua orang. Semua orang dia keluar dinikmatin, dilihat sama cewek-cewek di mana. Tapi yang tahu dengan urusan dia di rumah, urusan fulus, engkau. Apa gunanya tampan kalau bakhil? Nggak ada gunanya. Maka bungkus balikin ke orang tuanya. Tadi cari laki-laki yang akhlaknya mulia. Dengan cara bagaimana dia bermuamalah kepada orang tuanya, bagaimana dia ngasih orang tuanya, bagaimana sama kakak dan adiknya. Dan ingat,
Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya, agama dan karakternya kalian ridhai, nikahkan. Illa taf'alu, kalau orang yang agama dan akhlaknya mulia tidak kalian nikahkan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang besar. Makanya KDRT yang terjadi gara-gara apa? Gara-gara ini. Gara-gara wanita tidak memilih akhlak dan agama seseorang. Ada yang pacaran 6 tahun 6 hari menikah bercerai. Iya. Ada yang 10 tahun menikah, kemudian 10 tahun pacaran, beberapa hari menikah, kemudian mereka bercerai. Ingat, ada sebuah ungkapan di barat sana. Tulis ungkapan ini. Tulis bahasa Arabnya, terus nanti terjemahannya. Lailatuz zifaf, lailatu az-zifaf, alif lam zai fa alif fa. Lailatu az-zifafi. Nah, udah. Lailatu lagi. Lailatu zifafi. Lailatu dafnil hubbi. Lailatu dafni dal fa nun dafni al hubbi. Al hubbi. Lailatu zifafi. Lailatu dafnil hubbi. Nah, siapa yang tahu artinya, anak kasih 100.000. Yang di atas, Ustaz. Di atas. Orang yang berbeda tapi kan? Nah, tafadhali. Lailatul Zifaf, Lailatul Hafnil Hubbi. Malam pertama itu malam pengantin ya. Ya. Malam pertama, malam pengantin. Nah. Malam memupuk kecintaan, mungkin gitu, Ustaz. Malam Memupuk, atau kalau dasar itu kan artinya dikubur, Ustaz. iya. Mungkin konteks kalimatnya malam memupuk kecintaan gitu. Bukan memupuk, menguburkan cinta. Malam pernikahan itu malam menguburkan cinta. Ya, baik. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka udah pacaran. Cintanya udah habis. Udah ditebarkan sebelum menikah, sayang, cinta, ini itu. Dia selalu berusaha bagaimana pacarnya ini tidak berpindah hati. Ketika sudah nikah, udah selesai. Maka mereka punya istilah malam pernikahan, malam pengantin itu malam penguburan cinta. Nggak ada lagi cinta. Yang ada beban sudah. Yang ada bicara tanggung jawab. Tapi dalam agama Islam, malam pernikahan adalah malam penumbuhan cinta. Makanya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Kapan itu terjadi? Setelah menikah. Maka kita lihat nih, anak-anak bisa ngelihat ya, orang kalau lagi pacaran itu lengket kayak perangko. Ngelihat kalau di lampu merah ya, naik motor ya, biasa mereka berpelukan. Oh, ini belum nikah. Nanti kalau sudah nikah berjauh-jauhan. Kenapa? Udah habis. Maka dalam Islam, kenapa kita disuruh tadi memilih yang agamanya baik, memilih yang akhlaknya mulia? Karena engkau nanti kalau bicara cinta, nanti cinta itu akan hadir. Kalau kita sudah memilih pasangan yang sesuai dengan syariat, Allah akan jadikan cinta. Tapi kalau engkau menikah hanya karena cinta saja, malam pernikahan nanti boleh jadi hilang itu cinta. Karena setan akan berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai. Maka syaratnya yang pertama apa? Cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kemudian yang kedua, dianjurkan mencari dari keluarga yang baik. Dari keluarga yang ma'ruf kebaikannya, mereka orang-orang soleh ya.
Jadi kalau ada dua orang yang melamar, dua-duanya agamanya sama-sama bagus, akhlaknya mulia, tapi ada perbedaan di sisi keluarganya, maka pilihlah yang keluarganya baik. Kenapa? Karena engkau akan berinteraksi dengan mertua ya, dengan ipar, maka carilah yang keluarganya baik. Kemudian yang ketiga, dianjurkan ya orang itu punya harta, bukan kaya raya, tapi dia mampu memberikan nafkah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Fatimah binti Qais ya, tentang dua orang yang melamar dia. Satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jaham. Kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasahlukun la mala lahu. Muawiyah nggak punya harta, miskin dia. Maka ketika kau menikah, cari laki-laki yang bisa memberikan nafkah. Tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi dia tetap bekerja. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Kenapa? Ana bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah, ketika menikah, laki-lakinya Masya Allah, punya usaha, kaya raya, setelah menikah setahun bangkrut suami. Sang istri kemudian gugat cerai. Na'udzubillah. Maka jangan memandang kepada hartanya. Ini hanya anjuran aja. Tadi paling enggak dia bisa memberikan nafkah ya. Kemudian yang penting dia orangnya lembut. Bukan lembut wajahnya, bukan lembut kulitnya, tapi lembut hatinya. Karena Nabi SAW juga mengatakan kepada Fatimah binti Qais tentang calon yang suami dia yang melamar dia. Nabi mengatakan, amma Abu Jahm fala yadha'u asahu an atiq. Abu Jahm ini orangnya kasar. Dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada laki-laki yang suka memukul. Maka carilah laki-laki yang lembut. Dari mana kau lihat dia lembut? Bagaimana dia bermuamalah dengan kakak adiknya? Bagaimana dia kalau sama anak kecil ya? Maka insya Allah kalau sudah dapat yang seperti itu, mudah-mudahan akan membuat rumah tangga ya menjadi indah dan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian dianjurkan juga yang sehat badannya. Karena di antara tujuan pernikahan itu menjaga kehormatan wanita. Wanita punya syahwat. Dengan menikah syahwat itu bisa tertundukkan. Kalau ternyata suaminya sakit, maka dia tidak bisa mencapai tujuan pernikahan tersebut. Kemudian yang terakhir dianjurkan ya, engkau dapat suami yang ngerti dengan Al-Quran dan Sunnah, yang berilmu. Kenapa? Kalau enggak, engkau akan ribut terus sama suami nanti. Suaminya melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, engkau kasih nasihat, enggak mau. Suaminya pakai riba, engkau kasih nasihat, enggak mau. Yang akhirnya rumah tangga jadi seperti neraka.